Ya, selamat sore Pak Ponto. Saya mau tanya ya. Sore. Tadi kan Pak Ponto ada bilang bahwa kalau satu negara sedang berperang, kita rakyat atau bahkan TNI sekalipun tidak boleh membantu yang sedang berperang tersebut. Bagaimana waktu perang Suriah? Banyak warga negara Indonesia yang perang, bahkan ada orang dari Jawa, suami istri menjual rumahnya demi pergi ke Suriah. Mereka Ada nggak bisa polisi masuk juga loh, ada polisi juga yang ke Suriah loh, berangkat. Ya, Ya. mereka nggak bisa masuk ke Suriah langsung, tapi mereka lewat Turki. Itu bagaimana, Pak Ponto? Ibu udah tahu nasibnya mereka setelah itu. Kan nggak bisa pulang ke Indonesia. Waktu itu kan saya yang diminta keterangan. Mereka boleh pulang itu kalau dia sudah diadili dulu di sana. Bom 2, bom 2 nih. Lalu Pak Mulya, yang pastif inside joke, mungkin hari ini, nanti sore ya, jam 9 malam, nanti kita ada live lagi, mungkin bisa masuk nanti malam, pastif dan inside joke. Ya, halo. Ya, bom 2, Ellen dulu, sorry, Ellen dulu. Ellen, Bu Ellen? Ya, Bu Ellen, bom 2, Ya. Pak Mulya ya. Anak Pak Mulya Shalom, tadi malam, Pastor. udah ngantri. Ya, silakan Bu Ellen. Ya, selamat sore Pak Ponto. Saya mau tanya ya. Sore. Tadi kan Pak Ponto ada bilang bahwa kalau satu negara sedang berperang, kita rakyat atau bahkan TNI sekalipun tidak boleh membantu yang sedang berperang tersebut. Bagaimana waktu perang Suriah? Banyak warga negara Indonesia yang perang, bahkan ada orang dari Jawa, suami istri menjual rumahnya demi pergi ke Suriah. Mereka Ada nggak bisa polisi masuk juga loh, ada polisi juga yang ke Suriah loh, berangkat. Ya, Ya. mereka nggak bisa masuk ke Suriah langsung, tapi mereka lewat Turki. Itu bagaimana, Pak Ponto? Ibu udah tahu nasibnya mereka setelah itu. Kan nggak bisa pulang ke Indonesia. Ada yang diizinkan pulang asal mereka mengakui bahwa Indonesia tanah air mereka kembali. Ada yang begitu. Enggak. Waktu itu kan saya yang diminta keterangan. Mereka boleh pulang itu kalau dia sudah diadili dulu di sana. Oh, Bahwa Oh, gitu, Pak. iya, nggak tahu waktu itu kan kita jadi saya yang diwawancarai Ya, 2 bagaimana. tahun yang lalu ya Pak ya. 2 tahun yang Iya, lalu, ya. bagaimana orang-orang yang ikut berperang itu bisa pulang. Oh, nanti dulu. Tidak bisa dia pulang begitu Bentar, saja. Pak Ponto sebagai tim asesmennya mereka atau bagaimana maksudnya Pak? Aku diminta keterangan, diminta sama televisi waktu itu untuk bilang apa yang seharus dilakukan bagi mereka. Lah, aturan bagi kita ketika mereka ikut berperang untuk negara asing, maka warga negaraan mereka itu otomatis hilang. Otomatis. Ya. Otomatis Saya hilang. nih sekarang nih ya, saya kan Iya. ikut sama Israel nih, jadi otomatis Iya, kali nyiap saya nih. otomatis hilang. Nah, untuk kembali ke sini, dia harus ditetapkan kembali. Dia ini warga negara mana? Ya adili dulu. Tapi kan Jadi, ada yang pulang juga kan, Pak Ponto? Anda tahu itu kalau Esim Salabim bagaimana kan? Nah, orang kita kan ini orang yang kalau sudah banyak cara menuju ke Roma kita itu kan. Iya, Iya. ada. Setahu saya ada loh, Pak Ponto, yang Nah. pulang. Jadi itu harusnya ilegal ya Pak, walaupun Itu faktanya harusnya kan ada, ilegal. tapi itu ilegal ya Pak. Nah, makanya di kita itu kita harus lihat fakta itu legal apa ilegal kan itu. Kalau ketahuan ya ilegal, kalau nggak ketahuan jadi legal kan itulah Indonesia. Ya, Kan? betul. Bangga Oke. lagi kalau bisa nerobos hukum itu. Iya. Waktu itu kita harus yakinkan dulu waktu biarkan mereka dulu diadili di sana. Apa? Bikin pengadilan mereka ini. Baru setelah itu dia ditentukan kembali warga negaranya mana. Jadi yang menentukan itu pengadilan, bukan hanya assessment begitu. Oke. Satu lagi pertanyaan Pak Ponto ya. Ya. Kan tadi ada dibilang pasukan Mossad ini sudah siap, tapi kenapa nggak perang darat gitu kan? Mereka berdiam-diam aja dulu. Kan tadi Pak Ponto bilang mereka sedang mungkin lagi di briefing, dilatih karena ada 300.000 pasukan tambahan cadangan ya. Nah, kan saat itu juga mungkin yang di si Hamas ini, yang di Gaza ini sedang bersembunyi di bunkernya, karena di Gaza itu kan ada bunkernya. Berapa lama
orang bisa hidup di bunker itu dengan persediaan stok makanan dan sebagainya, di mana air, gas sudah diblokir oleh Israel. Itu pertanyaan saya, Pak Ponto. Berapa lama bisa tinggal di bunker? Ya, tinggal di dalam bunker itu ada barang-barang makan apa enggak kan? Kalau Pasti ada. ya ini kalau itu operasi darat, bunker tuh ditutupin semua ya mati sendirilah. Ya, itu kan lorong-lorong itu tinggal dituang pakai air, dikerucuk air, Makanya tenggelam semua itu. Dikerucuk sekarang yang dibakar kan. mereka bisa masuk bunker karena masih serangan udara. Kalau serangan udara zaman Jepang kita juga dulu disiapkan bunker kan, kalau datang pesawat masuk bunker semua. Kan dulu kita juga begitu. Tapi ini bukan bunker loh, Pak. Ini lorong loh. Apa? Nah, kayak apa namanya? Yang pakai beton itu, bunter-bunter itu. Kalau kita bilang riol gitu ya, selokan ya, riol. Justru jangan dipikir orang-orang Israel itu bodoh. Itu ketika itu dia hisap aja itu laut, tepi laut digerojok di situ kan selesai semua itu. Kelar semua ya, tinggal dikirim itu tadi kan, pakai keluar kan sendiri. Keluar sendiri itu kayak kan? Tikus itu kan. Kalau itu gitu. Saya tidak terlalu pikir. Mereka lebih pintar lah kalau gitu-gitu itu sudah pasti tahu dia itu. Kalau sebagai intelijen, Pak, yang paling mungkin sekarang untuk mengalahkan Hamas itu apa, Pak? Hamas paling mungkin. Yang paling mungkin. Ya jangan kasih makan itu tadi, mati sendiri. Jadi ini di stop ini, biarin aja nggak tanpa ada korban. Biarin aja. Udah mampus ya, Pak ya. Mampus sendiri. Ya kan. Bulan aja mampus ya. Kan kita sudah buktikan. Iya. Dia kan sudah belajar sama Indonesia. Di gunung aja bisa turun, apalagi cuma apalagi di padang pasir. Kayak di Aceh itu kan. Ya. Apalagi di padang pasir. Berapa lama sih akan bertahan? Iya. Ya. Jadi nggak usah perang pun, kasih 1 bulan aja mereka udah kejang ya, Pak. Udah. Itu di sana temperatur berapa itu coba? 40 derajat, Pak. Hari ini 27, Pak. Hari ini 27. Hendak dikasih gas, dia mau pakai apa? Karena hari ini kan adem, Pak, sejuk, Pak. Hari ini agak sejuk sana, 27. Kalau sejuk. Kalau pas dingin, pemanasnya bagaimana? Kalau pas panas, bagaimana hasilnya? Airnya coba dari mana? Kalau air ditutup, gas ditutup, saluran makan ditutup, gimana? Tuh. Siapa yang kalau dibalik, Pak? Kalau dibalik, apa yang mungkin Israel bisa kalah, Pak? Israel bisa kalah. Bila mana? Israel hanya bisa kalah bila mana dia digeruduk oleh Arab-Arab yang ada di situ, dihujani gitu. Itu aja. Itu sama lawan seluruh Arab itu 7 negara aja mereka bisa menang, Pak. Makanya dia bahkan nggak bilang kemungkinan kalah kan cuma itu aja. Lain dari itu nggak ada. Oh, itu hanya mungkin kalah, tapi belum tentu kalah juga. Tapi belum tentu kalah juga. Tentu kalah juga. Luar biasa ya. Iran mungkin nggak, Pak, kirim pasukan ke Israel, Pak? Ya kita lihat aja Iran sekarang berjuang untuk hidup. Minyak aja sekarang dia di embargo udah pusing kok. Iran sekarang untuk bertahan hidup menjual minyak. Kan ditangkap terus kapalnya di ZEE kita itu. Bakar terus ya. Ya. Kalau dia ada, karena dia Iran sekarang untuk menjual minyaknya tidak ada pelabuhan-pelabuhan yang boleh menerima minyak Iran. Itu aja udah sulit dia. Lalu bagaimana dia mau hidup? Ya. Kan itu. Itu. Iya. Jadi semua dan Israel akan sangat tahu negara-negara mana yang ekonominya itu goyang. Ya. Nggak mungkin lah negara itu perang kalau ekonomi perutnya lapar. Ada intelijen semua. Jadi ya, saya simpulkan begini ya, Pak. Sebenarnya nggak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan ya orang ini, Pak. Si Khaled Masal ini, Pak. Bohirnya. Ya bohirnya Hamas. Iya, bohirnya yang untung sebetulnya. Bandarnya yang menang. Ya betul. Tambah kaya dia sekarang. Iya. Tambah kaya. Apalagi kan dari Indonesia kirim uang banyak sama dia kan. Nah, padahal baliknya ke dia. Dia duduk-duduk manis-manis. Iya, di Doha kan. Yang ini judulnya benar ini. Ya. Judulnya betul. Tumben ada judul begini nih ya. Oh iya nih.
Ini Nabi ke-26 bikin judul, bukan, tapi dari media apa ini, saya lupa, Surya. Itu yang Suara betul. Pemret Kalbar. Yang menderita itu rakyat Palestina. Ini benar ini judulnya ini. Sadar enggak kita sih seperti ini? Enggak, Pak. Nah itu dia. Enggak nyadar, Pak. Mereka bangga, Pak. Orang Indonesia bangga malah, bersorak-sorai kan. Padahal orang ini tambah kaya, Pak. Ini sekarang nih panen dia nih, Pak. Wah, merasa. Tambah panen. Iya kan, bikin marketing kan, namanya boost up kan. Iya. Sedangkan Hamas ini kan boost up sehingga Iran, Indonesia, Malaysia kirim duit lagi sama dia kan. Iya. Padahal yang menderita Palestina, rakyat. Iya. Pak, Indonesia itu secara ofisial ada kirim bantuan uang nggak Pak ke Palestina, Pak? Nggak tahu aku sekarang itu ada apa enggak. Terakhir kapan, Pak? Yang secara publikasi diumumkan ke rakyat, Pak? Ya waktu dulu nggak tahu, kita nggak tahu itu dulu ada. Kan dulu pernah ada katanya dikirim tapi tidak diterima di sana. Ya itu duta besarnya kan ngamuk itu Pak kemarin. Nah, iya kan? Nah, iya katanya ada penggalangan dana tapi Palestina nggak pernah terima uangnya. Nah iya itu. Ya sekarang bisa saja itu terulang lagi. Ya, tapi kan? Pemerintah secara ini nggak mungkin kirim uang ya Pak? Secara terbuka ataupun rahasia pemerintah? Masa mendukung cuman bilang mendukung doang begitu kan nggak mungkin, Pak? Kan kalau presiden mendukung untuk supaya berhenti. Nanti yang akan didukung itu kalau rakyat Palestina itu udah nggak bisa makan mungkin itu. Nanti kalau rakyat Palestina itu menjadi pengungsi, pasti kan dia keluar. Ya, ke Indonesia nanti Pak Hamasnya, Pak. Entah kemana dia. Tapi ya itu tadi dia keluar. Aku udah tahu Israel bagaimana. Israel ini mau memfilter yang mana rakyat, yang mana anggota Hamas kan. Sulit Pak, sulit. Kalau jalur Gaza itu semua Hamas Pak. Nah, itu anak kecil 8 tahun aja pegang pistol Pak. Nah, kalau begitu kan berarti dia akan dijemur sampai kering di sana, bisa-bisa kan? Ya, seperti itu, Khmer Merah itu, anak 8 tahun, anak 12 tahun udah jadi ininya, udah jadi warlordnya. Siapa itu yang 12 tahun yang rambutnya gondrong itu, 12 tahun jadi warlordnya tuh di itu apa, Khmer itu. Iya. Iya kan? Nah, jadi yang diuntungkan ini, oke, ini Pak POM 2, lalu Pak Mulya terakhir ya, saudara ya.